NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di penghujung bulan Mei 2021, tepatnya hari Senin tanggal 31 Mei 2021. Kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Mandalika International Street Circuit yang mempunyai panjang 4,31 km ini kini tengah menjadi pembahasan dan berita hangat bahkan di seluruh dunia. Bagaimana tidak, Indonesia akan mempunyai sirkuit Mandalika yang sungguh sangat luar biasa megahnya. Karena selain untuk balapan MotoGP, nanti sirkuit ini pun juga bisa dijadikan sebagai destinasi wisata, terutama untuk menarik para wisatawan asing untuk berkunjung ke Mandalika. Sirkuit ini mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Kemudian selain itu sirkuit ini pun dibangun di tepi pantai Kuta Mandalika. Selain itu sirkuit ini juga dikelilingi oleh bukit-bukit yang nanti akan disulap menjadi pink hill yang akan menambah keindahan sirkuit tersebut. Baik, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bantu saya dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini kalau perlu ke sosial media Anda. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Baik, kembali kita ke track. Ini adalah merupakan di bagian sisi kiri tikungan yang pertama, dan ini adalah merupakan pembuatan untuk tribun VIP, seperti termasuk mungkin nanti para pejabat Indonesia dan termasuk juga para presiden, kemudian tamu-tamu kehormatan lain. Kemudian kita lihat di sini, dan saat ini hari ini kita lihat di bagian inner line di tikungan yang pertama sedang dilakukan pengaspalan atau persiapan untuk pengaspalan. Bahwa kita melihat di sini banyak sekali dump truck yang sedang melakukan antrian untuk silih berganti nanti menumpahkan aspal ke finisher. Namun sepertinya sebentar lagi pengaspalan akan segera dimulai. Informasi bagi yang baru bergabung bahwa sirkuit Mandalika ini dilengkapi dengan 2 tunnel atau 2 terowongan, di mana terowongan yang pertama kita lihat di depan, tepatnya di ujung trek lurus sepanjang 700 meter. Kemudian untuk tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Baik, kita lanjut menuju tikungan yang kedua, ketiga, dan juga keempat, karena memang pengaspalan belum dimulai ya. Nanti sebentar lagi kita akan pantau nanti di sore hari apabila hasil pengaspalan sudah didapat, dan kita nanti akan pantau kembali. Kemudian ini tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima, dan di sini di area tikungan keempat kelima ini sudah banyak perubahan, sahabat. Kita lihat di sini sudah dihamparkan biotek, namun sebagian belum dilakukan pengurugan atau penimbunan oleh kerikil-kerikil halus. Kemudian di sini untuk area penanaman rumput sudah hampir penuh ya. Di sini kita lihat untuk penanaman rumputnya sudah mulai dikerjakan. Kemudian di samping kiri ini untuk pengerjaan sistem drainase, kemudian juga untuk persiapan pembuatan pagar beton ataupun juga pagar pembatas ya, yang memisahkan antara tribun nanti dengan outer line atau dengan lintasan. Dan kita lihat di sini juga penggalian untuk sistem drainase sudah ditambah lagi, dan untuk tikungan yang kelima di sini sudah hampir beres untuk penembokan area pinggir drainase. Kita lihat ya. Di sini kita pantau. Nah, seperti ini sahabat hasilnya di hari ini 31 Mei 2021.
Baik, lanjut kita menuju tikungan yang ke-6 dan di sini kita lihat ada yang sedang melakukan perataan di area gravel dan ini adalah merupakan drainase yang ujungnya belum tersambung dengan drainase wisbeton yang ada di depan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini untuk pemasangan atau pembuatan pondasi dasar. Untuk pembuatan pagar pembatas sudah dilakukan di sini, bahkan sudah begitu kemajuannya yang cukup signifikan. Namun untuk bagian outer line yang ada konkrit barriernya di sini masih belum dipindahkan dan masih belum dipasang ya. Dan kita lihat untuk ke depan di sini ada pengerjaan dan juga di sini ada penimbunan di sebelah kiri outer line dan sedang dilakukan perataan oleh eskavator yang kecil ya. Kemudian tiba di tikungan ke-7 dan ke-8 di mana di sini ada pengaspalan yang beberapa hari ke belakang sudah dilakukan di bagian outer line dan warnanya masih belum berubah, hitam pekat sahabat. Kemudian di sebelah kanan di bagian inner line tikungan yang ke-9 untuk pemasangan konkrit barrier di sini sudah cukup panjang. Dan kita lihat di sini ada pengerjaan yang masih dilakukan di bagian inner line tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Begitupun juga di area penanaman rumput di sini ada grader yang sedang melakukan perataan. Kemudian nanti itu akan ditimbun kembali oleh urugan pilihan, oleh tanah dan kemudian nanti sebagian itu akan dijadikan sebagai tempat penanaman rumput. Dan kita lihat di sini ada truk yang sedang membawa pagar untuk dipasang di konkrit barrier, yaitu pagar besi yang sudah dirangkai dengan kawat ya. Nah, seperti yang kita lihat di tikungan yang ke-12, di tikungan yang pertama yang sudah dilakukan pemasangan untuk kawat dan juga dengan besinya yang sudah dirangkai khusus, langsung tinggal memasangkan saja pada beton konkrit barrier yang sudah ditempatkan. Kemudian ini adalah tikungan yang ke-10 kita pantau di sini dan untuk area run off-nya di sini saya kira kemarin di sini hanya tinggal melakukan frame coating. Ternyata di sini masih ada pengerjaan atau masih dilakukan perataan dan pemadatan kembali. Ternyata itu belum juga selesai dilakukan karena memang belum memenuhi standar untuk langsung dilakukan frame coating. Kemudian ini adalah bagian outer line di tikungan yang ke-10 yang beberapa hari ke belakang pun ini sudah dilakukan pengaspalan dan kita lihat di sini cukup mulus sekali. Kemudian untuk di samping kanan outer line di sini masih banyak sekali tanah-tanah yang kelihatan bolong ya. Nah, itu adalah merupakan penyambungan dari sistem drainase wisbeton yang pada akhir-akhir ini sedang dilakukan penyambungan dan pengerjaan. Nah, seperti yang dikatakan tadi di bagian area run off-nya di sini sedang dilakukan pemadatan dan juga perataan oleh grader dan juga oleh vibrating roller. Ya, di sini kita lihat, kemudian juga di sebelah kanan inner line di sini ada konkrit barrier, ada sebagian yang masih menumpuk dan sebagian sudah dipasang. Kemudian ini adalah gravel dari ujung tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Dan kita lihat di bagian run off di sini di tikungan yang ke-11 sudah dilakukan penambahan agregat namun belum juga dipadatkan atau dihamparkan dan juga diratakan. Dan di sini ada finisher, kemudian juga ada truk penyiram dan juga ada vibrating roller yang sedang melakukan perataan, pemadatan dan juga penambahan tanah atau urugan pilihan di sini untuk diratakan di tikungan yang ke-11. Kemudian ada eskavator di sini sahabat yang sedang melakukan penggalian, masih sama tetap untuk pemasangan drainase wisbeton. Kemudian kita lihat di sini juga drainasenya masih belum tersambung dan ini adalah merupakan drainase buangan yang terus dilakukan penembokan dan kita lihat sudah hampir selesai. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan tikungan yang ke-11 di sini. Ternyata di sini juga masih dilakukan tetap untuk fokus terhadap pembuatan drainase ya.
Di sini kita lihat ada para pekerja yang sedang melakukan penembokan dan drainase ini sebentar lagi akan terhubung. Nah, seperti itu sahabat. Kemudian ini ada eskavator yang sedang melakukan penggalian di area bagian sebelah kanan tikungan ke-12. Dan seperti yang dikatakan tadi bahwa di tikungan 12 ini sudah dilakukan pemasangan konkrit barrier dan juga sudah selesai. Kita lihat di sini ya. Kemudian untuk bagian gravel di sini masih ada lubang di sana ya, itu adalah merupakan untuk penyambungan sistem drainase. Dan untuk tikungan ke-13 seperti ini kondisinya saat ini di tanggal 31 Mei 2021. Kemudian kita lihat untuk bagian kiri, tepatnya di bagian penanaman rumput. Dari kemarin di sini sudah ada tumpukan-tumpukan tanah atau urugan, namun masih belum juga dilakukan perataan ya. Karena memang di sini masih belum ada pengerjaan kembali. Dan untuk pengerjaan di sirkuit Mandalika ini masih terfokus untuk perataan, pemadatan, dan penyempurnaan bagian outer line dan juga inner line, terutama untuk melakukan frame coating dan langsung dilakukan pengaspalan. Kemudian juga difokuskan untuk tetap menyempurnakan dan menyelesaikan sistem drainase yang masih belum juga diselesaikan. Seperti ini adalah merupakan pembuatan drainase us beton yang langsung menyambung dari drainase hauraton yang mengapit main track, kemudian juga dibuang ke sebelah kanan drainase yang sudah ada. Kemudian kita lihat di sini masih tetap belum berubah sahabat. Dan di sini ada drainase yang beberapa minggu dari ke belakang ini masih belum dilakukan pengerjaan dan masih belum dilakukan penyambungan. Nah, seperti ini kita lihat. Dan di depan ini adalah merupakan pembuatan nanti untuk gerbang masuk ke sirkuit. Nah, gerbang ini nanti akan tersambung dengan bundaran yang ada di luar sirkuit. Baik, seperti ini sahabat kondisinya di sirkuit MotoGP Mandalika. Terutama ini adalah bagian di tikungan ke-14, 15, 16 dan tikungan ke-17 yang ada di depan adalah merupakan tikungan yang terakhir. Nah, seperti ini sahabat. Kemudian sekarang ada tenda yang dipasang di bagian run off di sini di tikungan ke-16 dan juga di tikungan ke-17. Nah, kita lihat juga di sini terus memantau untuk lebih lanjut ke tikungan ke-16 dan di sini ada grader yang sedang melakukan perataan dan kemudian di depan juga ada vibrating roller yang sedang melakukan perataan di bagian gravel di area tikungan ke-16 dan juga ke-17. Nah, seperti ini sahabat kondisi terakhir di sirkuit MotoGP Mandalika. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat semua. Atas kekurangan dan kelebihannya dan juga kekeliruannya mohon maaf. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video-video saya selanjutnya.